Shalom umat percaya dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pagi ini, dan kita siap untuk mengagungkan nama Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar, sehingga hari ini kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Kini saatnya kami hendak meninggikan nama-Mu, biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami, dan Engkau memberkati dengan setiap kebenaran firman-Mu yang akan menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kembali katakan, takkan ku ragu ya Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Sekali lagi, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu.
bersyukur, bersukacita karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau selalu punya cara ya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ketenangan yang paling hakiki adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, umat percaya. Dan saya yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi yang terbaik bagi umat yang mengandalkan Dia. Sehingga jangan ada kekhawatiran di dalam hidup ini. Karena kekhawatiran itu sama sekali tidak bermanfaat bagi kita. Dan pada kesempatan ini, umat percaya yang diberkati Tuhan, kita akan membahas mengenai kekhawatiran, di mana mungkin tanpa kita sadari, kekhawatiran adalah bentuk tindakan dosa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Mungkin Anda berkata begini, khawatir, dosa, kenapa bisa? Nah, mari kita akan pelajari dari Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12, dari ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Tentunya kita tidak akan membacakan semua ayat-ayat yang ada. Kita akan melihat ayat-ayat yang penting saja, tetapi pertama kali kita akan perhatikan di ayatnya yang ke-22, umat percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Kita menemukan bahwa Tuhan melarang kita untuk khawatir. Seperti tadi saya katakan, kalau sesuatu sampai dilarang berarti tidak akan membawa dampak yang baik kalau kita kerjakan. Nah, umat percaya biasanya kita khawatir kepada hal-hal yang berkaitan dengan materi. Hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, nama besar, kedudukan, pekerjaan. Nah, umat yang diberkati Tuhan, kita khawatir kalau di kemudian hari hal-hal itu tidak akan kita miliki, tidak kita rasakan. Kita takut kalau itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Nanti saya lapar, nanti saya tidak terlihat cantik atau tampan, nanti saya tidak diterima oleh orang, nanti saya kelihatan miskin oleh orang banyak, nanti saya, dan kita menjadi khawatir. Dan oleh karena itu umat percaya, yang kita kemudian lakukan agar apa yang kita bayangkan tidak terjadi, kita mulai menimbun hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Mungkin kita akan bedakan terlebih dahulu antara menimbun dan menabung, umat percaya. Kalau menabung, segala sesuatu sudah hasil dikelola baik dan sisanya kita tabung untuk persediaan hari esok. Tetapi menimbun lebih kepada hal yang negatif konotasinya. Nah, orang ketika dia khawatir lebih cenderung menimbun apa yang dia khawatirkan di dalam hidupnya. Dan itu juga dikatakan oleh firman Tuhan, umat percaya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di sini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan
yang menjadi penyebab, yes, atau yang menjadi dasar kenapa orang menjadi khawatir. Ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, perhatikan baik kalimat berikutnya. Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, umat percaya ini yang dilakukan oleh orang ketika dia khawatir akan hidupnya. Daripada nanti aku tidak makan, daripada nanti aku tidak ada uang dan lain sebagainya. Jadi semua yang dia dapat ditimbun di dalam hidupnya. Dan untuk menimbun akhirnya orang bekerja dengan sangat keras bahkan melewati batas yang ada. Dan karena dia bekerja, persoalan yang kemudian yang akan ditemui adalah dia mengalami gangguan sosialisasi dengan sekitarnya. Bahkan mungkin dengan anggota keluarganya. Karena sibuk melakukan segala sesuatu agar bisa menimbun apa yang dia perlukan, maka dia jarang bicara dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia tidak mengetahui perkembangan yang ada di sekitarnya. Oleh karena tadi saya katakan, kerja. Lalu kemudian yang bisa terjadi, oleh karena dia menimbun segala sesuatu agar kekhawatirannya tidak terjadi, dia bisa menghalalkan segala cara. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menyelesaikan atau mencapai tujuannya. Dia bisa korupsi, dia bisa singkirkan orang, dia bisa lakukan apa saja. Lihat, mengerikan bukan umat percaya? Karena khawatir orang bisa melakukan hal demikian. Nah, padahal Alkitab berkata, kekhawatiran itu tidak akan mengubah apapun. Tidak akan merubah apa yang terjadi atau bahkan menambahkan usia kita, katanya. Jadi kekhawatiran itu yang nanti berbuahkan tindakan penimbunan itu akan sia-sia. Nah, kenapa seperti itu umat percaya? Kita lihat dulu sebelumnya. Bagaimana orang ini menjadi khawatir dan akhirnya kita lihat bahwa kekhawatiran itu berhubungan dengan dosa. Maka di ayatnya yang ke-15, dikatakan seperti ini. Kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, kerakusan umat percaya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, kalau saya ganti kalimatnya, sekalipun seseorang sudah menimbun segala barang, menimbun segala hal, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Dia tamak, dia serakah, dia egois, dia egosentris umat percaya. Berarti apa yang terjadi itu sebetulnya karena dia memikirkan dirinya sendiri. Dia fokus sama dirinya sendiri. Bagaimana saya, supaya saya. Dan dengan demikian dia tidak terhubung dengan Tuhan. Kalau tidak terhubung dengan Tuhan, artinya dia terpisah, dia hidup di dalam dosa. Nah, perhatikan seperti itu umat percaya, bagaimana perjalanannya. Nah, padahal tadi dikatakan semua yang kita lakukan itu tidak akan ada faedahnya. Kenapa? Karena yang esensi sebetulnya adalah kehidupan itu sendiri. Hidup dalam konotasi rohani, hidup dalam konotasi jasmani.
Buat apa kita punya baju yang indah-indah, yang mewah, yang mahal, tetapi kita mati secara jasmani? Atau kita sudah meninggal, umat percaya? Nggak ada gunanya. Makanan yang luar biasa, yang rasanya enak, tidak ada gunanya kalau kita meninggal. Demikian pula, tidak ada gunanya segala yang kita miliki kalau rohani kita mati. Ada orang yang begitu kaya raya tetapi dia tidak sejahtera karena dia kepahitan dengan orang lain. Dia gak bisa makan dengan nyaman sekalipun di depannya adalah makanan-makanan yang luar biasa enaknya. Tapi karena dia kesal, dia kecewa, dia kepahitan, dia gak bisa nikmati semua itu. Dia tidak bisa menikmati pakaian yang indah karena dia berulang kali merasa bahwa dirinya tidak berharga. Dia tidak percaya diri, dia minder sehingga apapun yang dia kenakan rasanya tampak salah, umat percaya. Karena rohaninya bermasalah. Maka dari itu kita harus atasi kekhawatiran ini agar kita tidak hidup gelisah, tidak aman, tidak nyaman. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah, artinya cari pribadi Tuhan yang pertama dan utama dalam hidup kita. Terhubung dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan tinggal berkuasa di dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan berkuasa, maka yang utama bagi hidup kita bukan perkara-perkara dunia, tetapi perkara-perkara bagaimana Anda dan kita, kami berdua menyenangkan hati Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Makanya Roma 14 ayat 17 berkata bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Itu bukan fokus utama kita, tetapi fokus utama kita adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita akan memiliki ketenangan, damai sejahtera, dan selalu bersukacita dalam segala keadaan yang ada. Dan kita tidak perlu memikirkan apakah saya makan atau tidak, karena ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup ini, Dia adalah sumber segala sumber. Dia Bapa yang sangat memperhatikan kita, dan Bapa yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Jadi soal minum, makan, pakai, soal kebutuhan material, soal lain-lainnya, biarlah kita dahulukan kehendak Bapa. Nanti semuanya itu sudah pasti akan digenapkan dalam hidup kita. Dan kalaupun kita makan, kita bisa menikmatinya karena kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan makanan itu lezat di mulut kita. Kita tidak merasa minder karena kita tahu kita berharga di mata Tuhan, jadi semua yang kita kenakan akan tampak baik adanya. Lihat umat percaya, begitu indah kalau kita terhubung dengan Tuhan. Nah, salah satu tanda yang nyata kalau kita terhubung dengan Tuhan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka kita perhatikan ayat yang ke-33 dari Lukas pasal yang ke-12 ini. Dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan melulu memikirkan materi-materi yang ada, bahkan kita mampu tidak terikat dengan materi itu. Ketika harus berpisah, kita punya ketenangan. Bahkan ketika mampu berpisah, kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa berbagi kepada orang lain, kita memiliki hati yang berkemurahan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini tanda orang yang tidak khawatir, umat percaya. Jadi tadi saya katakan beda ya antara menimbun dan menabung. Menabung itu setelah sudah kita kelola segala sesuatu, bahkan apa yang menjadi bagian orang lain yang diberikan melalui kita sudah kita serahkan, kita tata, dan terakhir sisanya kita tabung. Tetapi kalau menimbun,
tidak ada bagian orang lain. Ya, semuanya kita hemat dan lain sebagainya. Dan kita simpan agar bertahun-tahun itu ada menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita melakukan ayat ke-33 tadi, umat percaya, maka kita adalah umat yang tidak terikat lagi kepada yang namanya kekhawatiran. Bukan berarti kita gak boleh menikmati, memiliki segala sesuatu. Tetapi hati kita yang paling utama adalah terikat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mendahulukan Engkau di atas segala-galanya, bahkan hati kami hanya terikat kepadamu dan bukan kepada perkara duniawi. Urusan makan, minum, pakai, kami percayakan ke dalam tangan-Mu dan kami tahu yakin kalau Engkau adalah Bapa kami, maka semua itu pasti akan tersedia dan tidak akan pernah dilupakan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami melakukan banyak pekerjaan oleh karena didorong rasa khawatir, didorong oleh karena kerakusan dan ketamakan. Tuhan, kalaupun kami bekerja, biarlah mulai hari ini kami bekerja karena kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan yang menuntun pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan mendatangkan damai sejahtera, tidak bermasalah, dan hasilnya dapat kami nikmati dengan baik. Engkau akan berikan kecukupan bagi kami yang mengandalkan pribadi-Mu. Kalau kami memerlukan dana, mungkin untuk perpanjangan kontrak rumah kami, untuk menyekolahkan anak-anak kami, atau untuk urusan kesehatan kami, Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami percaya Engkaulah yang akan mencukupkannya. Bagian kami terus hanya mau mengejar kebenaran, hidup dalam damai dan sukacita ilahi. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami semua umat percaya dimanapun berada, semuanya tidak ada lagi yang hidup di dalam kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, diberkatilah keluarga, pekerjaan dan aktivitas mereka. Engkau sertai dan beri hikmat, dan keberhasilan keberuntungan akan menjadi bagian umat percaya. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau juga mencukupi apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu ya Bapa, sehingga mereka terus bisa menjalankan kegiatan-kegiatan rohani yang memberkati umat karena kecukupan yang daripada Engkau. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera-Mu selalu ada di bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami siap untuk melangkah bersama dengan Tuhan, menyaksikan kemurahan dan keajaiban Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.